Microphone speaker. Kalau suaranya nggak kedengaran, tolong diinfokan ya. Saya lagi coba sistem baru ini. Baik. Sambil kita tunggu yang lain, kita jam 2 menit lagi deh kita mulai. Oke, wait. Oke, bentar ya. Oke. Sip. Baik, selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA. Saya seorang master praktisi Neurolinguistic Programming, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat keempat di Apple Podcast. Bagaimana jika satu-satu yang bisa kita kendalikan di kehidupan ini adalah respon kita, dan seperti yang kita sudah pakai bersama. Di tengah kondisi pandemi seperti ini, yang sering muncul pertama kali adalah ketakutan kita akan bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Lebih juga kepada rasa tidak nyaman kita akan yang namanya perubahan. Dari beberapa poin tadi, itu adalah sebagian kecil yang akan kita bahas selama 45 menit ke depan, di mana kita akan menggali sama-sama kira-kira apa yang bisa kita lakukan berbeda untuk kita siap menghadapi yang namanya perubahan. Siap, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana jika perubahan itu adalah sesuatu yang sebenarnya nggak menakutkan kalau kita melihat dari cara pandang berbeda. Dan yang ketiga, yang tema favorit saya adalah bagaimana jika sebenarnya kita bisa menggunakan sebuah hukum semesta yang bernama the law of the universe, atau banyak sekali dikenal dengan istilah the law of attraction. Karena seperti yang kita sudah main bersama, contoh dari the law of attraction yang mungkin teman-teman di sini sering alami adalah ketika kangen dengan seseorang, tiba-tiba dia nelpon, ataupun ketika Anda pingin makan sesuatu, misalnya lagi pingin makan gado-gado dan Anda nggak bisa keluar dari kantor, tiba-tiba teman yang lagi lunch sama teman-teman yang lain, dia bawain gado-gado buat Anda. Dan tolong disadari bahwa itu bukan sebuah kebetulan. Bagaimana jika Anda sudah merencanakan itu semua, sehingga Anda akan dapat mengulang peristiwa itu, sehingga kehidupan ini menjadi lebih mudah. Baik, seperti biasa tidak ada pertanyaan yang salah, yang ada hanyalah orang yang salah karena tidak bertanya. Karena seperti yang kita sudah bahas bersama, saya sukanya itu sendiri dulu, berjuang sendirian. Padahal contohnya ketika beli mesin cuci, di mesin cuci itu sudah ada cara penggunaan, cara pasang dan sebagainya. Tapi karena saya ingin membuktikan kalau saya nggak butuh manual dari bagaimana cara memasang mesin cuci tersebut, akhirnya saya kerepotan sendiri dan memakan waktu sekitar 2 jam, yang kemudian istri saya marah-marah, kamu nih udah ada manualnya kok masih ngeyel sih mencoba untuk sendiri. Nah, it's okay, itu adalah perjalanan kita dalam mengisi kehidupan ini. Kadang kita ingin membuktikan kepada orang lain bahwa kita sendiri. Nah, bagaimana jika sebenarnya semesta itu sudah ingin membantu Anda, tapi Anda sendiri yang ingin berjuang sendirian, karena mungkin dari kecil Anda sudah hidup sendiri, mungkin Anda ingin membuktikan kepada orang lain bahwa Anda tidak butuh orang lain, mungkin Anda merasa tidak layak. Nah, ini menarik energinya. Mungkin Anda merasa tidak layak ketika begitu banyak orang yang ingin membantu Anda, tapi karena Anda merasa, aku nih siapa sih kok dibantu sama orang lain? Padahal bagaimana jika tidak ada hubungannya kita layak atau tidak layak, tapi kalau semesta sudah berniat membantu Anda, saran saya adalah diterima dengan tangan terbuka. Tapi kenapa kok ada orang-orang yang enggan menerima begitu banyak bantuan dari semesta? Yang pertama tadi adalah karena dia merasa tidak layak. Kemudian yang kedua nih enak energinya, yaitu pepatah bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kita mengisi kehidupan ini dengan begitu banyak kemudahan, kecenderungan kita untuk menerima, gimana ya?
karena dari kecil kita dibilang sama entah itu sistem pendidikan kita, entah itu orang tua kita bilang kalau ingin sukses kamu harus bersusah-susah dahulu. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan ketika kita mendapatkan kemudahan di depan kita menolak dan merasa tidak layak. Padahal semesta itu sudah ingin banget membantu Anda, mempermudah kehidupan Anda. Nah, kalau dari tadi obrolan kita sudah mengarah kepada semesta, kepada keajaiban, mungkin Anda bingung apa itu. Ketika Anda sudah masuk kepada ranah pembicaraan ini, artinya Anda sudah siap dengan sesuatu yang berbeda. Karena seperti yang kita sedapai bersama, ketika kita menggunakan kekuatan otak, ketika kita hanya bergantung kepada kekuatan otak kita masih menggunakan sekitar kita masih menggunakan sekitar 50% atau malah 30% dari potensi kita. Karena gimana ya kata-katanya? Saya sedang mengundang Anda ke sebuah cara pandang yang sedikit unik dan berbeda, yaitu mengenai kekuatan dari semesta itu sendiri. Kekuatan dari law of attraction, kekuatan dari law of communion, bagaimana kebersatuan kita dengan yang namanya bumi ini dan sebagainya. Jadi terima kasih karena sudah menyediakan waktu untuk kita ngobrolin hal yang unik malam ini, dan saya penasaran perbedaan apa yang akan Anda alami dengan sangat cepat saat Anda sudah mulai melihat kehidupan ini dari cara pandang yang berbeda, yaitu yang tadi menggunakan hukum semesta dan kemudian lebih percaya Anda dan mempertanyakan segala informasi yang berdatangan, termasuk apa yang akan saya sampaikan malam ini. Karena seperti yang kita sudah pahami bersama, kejadian yang sering kita lihat di internet beberapa waktu belakangan ini, yaitu seperti orang-orang yang tertipu investasi misalnya. Bagaimana itu adalah sebuah tanda-tanda, dan saya sangat bersyukur sekali bisa melaunching webinar ini di tengah kondisi seperti ini, free webinar ini di tengah kondisi seperti ini, yaitu untuk, saya ingin berkontribusi kepada orang-orang yang ada di luar sana, termasuk kita yang ada di sini, kalau bagaimana jika sekarang saatnya kita hanya percaya kita dan mempertanyakan segala informasi dari luar. Nah, ini kenapa kita senang banget dengan percaya kepada yang di luar dan tidak percaya kepada diri kita sendiri. Karena seperti yang kita sudah bahas bersama, kita sukanya membandingkan dengan orang-orang yang ada di luar. Dan itu nggak salah ya. Kita suka membandingkan dengan orang itu nggak salah. Tapi kebanyakan dari kita bergerak dalam mengambil keputusan untuk berubah berdasarkan fear of missing out. Ketika orang-orang investasi di kripto, kita takut kehilangan momen dan kemudian kita investasi di sana, akhirnya pasarnya turun dan kita nggak siap. Dan saya nggak bilang investasi di kripto salah ya, tapi kebanyakan orang di luar sana yang benar-benar bisa bertahan di pasar-pasar saham, kripto, ataupun investasi lainnya karena mereka sudah benar-benar due diligence, mereka sudah benar-benar tahu pasar tersebut, mereka sudah belajar sehingga apapun kondisi pasar mereka siap. Berbeda dengan orang-orang yang melihat orang lain sukses di sana, dan dia nggak tanya dulu apakah ini benar-benar realita yang ingin aku ciptakan di kehidupanku, dan mereka masih berfungsi dari fear of missing out, akhirnya investasi di sana dan ketika pasar berbalik arah dia nggak siap. Jadi salah satu target dari saya malam ini adalah yang kedua, yang pertama tadi kita lebih mudah untuk mengisi kehidupan ini dengan bekerja sama dengan sebuah kekuatan besar bernama semesta. Yang kedua adalah kita akan lebih percaya kepada diri kita sendiri dan mempertanyakan segala informasi dari luar yang ada di luar. Dan yang ketiga ini termasuk asik energinya, yaitu apakah Anda sudah berhenti mempunyai ekspektasi. Yang quote yang saya ingat malam ini adalah Albert Einstein pernah mengatakan definisi orang gila melakukan hal yang sama, berharap hasil beda, itu yang pertama. Dan quote dari dia juga yang saya suka adalah ketika orang gila itu adalah berusaha untuk mengendalikan apa yang dia tidak bisa kendalikan dan tidak mengendalikan apa yang dia bisa kendalikan. Apa sih sebenarnya kita sebagai manusia yang bisa kita kendalikan? Yaitu usaha kita menuju target kita, bukan langsung lompat kepada hasil akhirnya. Nah, kebanyakan orang di luar sana, bukan Anda, ketika ingin menggali potensi dia tuh sudah langsung lompat ke targetnya. Nanti aku di masa depan, kalau aku memutuskan untuk buat buku sekarang, aku bisa terkenal. Tapi dia fokusnya ke future-nya dia banget, tapi dia lupa untuk apa sih action day to day-nya yang bisa saya
ambil hari ini. Nah, bagaimana jika nanti kita akan merubah cara pandang kita untuk tidak lagi menggunakan ekspektasi, tapi lebih kepada menggunakan apa nih yang bisa kita ambil keputusannya sekarang dengan menggunakan penelitian dari B.J. Fogg dari Stanford University yang mengatakan bahwa berhentilah menggunakan motivasi, tapi gunakan kebiasaan kecil rutin untuk membuat sebuah karya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kalau ada pertanyaan, monggo. Dan seperti yang kita sudah pahami bersama, tidak ada pertanyaan yang salah, yang ada hanyalah pertanyaan yang dapat berkontribusi bagi kita semua yang ada di sini. Karena tidak ada yang kebetulan, kita dipertemukan malam ini karena ada sesuatu yang ingin kita gali sama-sama, dan pertanyaan Anda siapa tahu bisa berkontribusi kepada yang lainnya. Baik, sambil saya cek dulu ya. Wait. Seru. Terima kasih semuanya. Baik. Oke. Apa lagi ya kita yang ingin obrolin ke malam ini ya? Jadi beberapa waktu yang lalu saya kena tilang. Tepatnya kemarin banget saya kena tilang, dan kemudian ketika saya ditilang tersebut, ternyata itu belok kanan di jalan, saya lupa nama jalannya. Jadi belok kanan tuh nggak boleh di Bandung lokasinya. Belok kanan nggak boleh, tapi saya nggak lihat rambunya itu saya nggak lihat, dan di sana sudah ada Pak Polisi yang menyetop saya. Nah, yang menariknya adalah ketika saya berfungsi dari Rahmat yang dulu, itu ketika saya mengalami kejadian-kejadian itu, saya langsung masuk dan menyalahkan diri saya sendiri. Kamu bodoh banget sih Rahmat, kamu gini aja nggak bisa, kamu tuh nggak berkualitas banget, katanya kamu seorang inspirator. Kok begini aja kamu bisa ketangkap polisi. Dan akhirnya itulah yang sering saya ucapkan dalam diri saya, yang menyebabkan level stres saya tinggi. Dan seperti yang kita sudah pahami bersama, kalau kita kaitkan dengan hukum law of attraction, law of attraction sebenarnya membahas mengenai mood. Ada 2 jenis mood, yaitu mood positif dan mood negatif. Dalam satu waktu kita hanya bisa fokus ke satu jenis mood. Ketika kita fokus ke mood positif, law of attraction akan menarik hal-hal yang positif datang kepada kita. Ketika kita fokus kepada hal negatif, law of attraction akan menarik hal-hal negatif berdatangan kepada kita. Contohnya, bangun pagi, kita mau sarapan, teman kos kita sudah membelikan sarapan buat kita. Apa yang terjadi? Mood kita makin positif. Ketika kita mau naik kendaraan ke kantor, teman kos kita itu minjem motor kita untuk beli sarapan dan sekalian diisiin bensin sama dia. Apa yang bakal terjadi? Mood kita semakin positif. Perjalanan kita menuju kantor yang memakan waktu sekitar 45 menit, hari itu lancar banget, 15 menit sampai 30 menit lah maks kita udah sampai kantor. Tepat waktu ketemu bos langsung bilang, kamu kok rajin banget hari ini. Apa yang akan kita katakan ke dalam diri kita? Wah, beruntung banget sih gue hari ini. Atau sebaliknya, bangun pagi, Anda mau sarapan yang sudah Anda beli tadi malam, dimakan sama teman kos Anda, dan kemudian Anda mau naik motornya dipinjam sama teman kos Anda, dan dia lupa atau malah sengaja nggak ngisiin bensin, kita moodnya makin negatif. Dan mau berangkat ke kantor, itu perjalanan macet, dan kita absen penghuni kebun binatang selama di perjalanan tersebut, dan sampai kantor telat dan dimarahi bos, sampai kita ngomong ke dalam diri kita, gila sudah jatuh ditimpa tangga. Nah, mungkin dari 2 cerita tersebut kita mulai menyadari pentingnya untuk hati-hati, atau kata-kata kerennya adalah lebih aware dengan mood yang kita fokuskan saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin kita juga semakin menyadari kondisi yang kita alami itu sebenarnya kita tarik sendiri. Tolong ini di garis bawah, ini penting. Sebuah kondisi yang sedang kita alami itu kita tarik sendiri datang ke kehidupan kita. Mungkin Anda langsung, nggak mungkin. Coba Anda cek lagi kejadian-kejadian yang Anda alami ketika Anda mengalami kejadian positif ataupun kejadian yang Anda anggap negatif. Bisa jadi sebelumnya Anda sudah mengarahkan fokus ke hal tersebut. It's a good news, itu kabar baik. Artinya apapun yang terjadi, Anda bisa rubah dalam waktu hitungan detik. Contohnya ketika Anda, jadi ketika saya, pokoknya banyak banget kejadian di kehidupan saya yang cukup membuat saya itu mengerti bagaimana hukum semesta ini berjalan. Jadi ketika saya sedang naik mobil,
traffic dari sebelah kiri, saya ngelihatnya dari sebelah kiri dan kemudian saya mau belok ke kanan. Nah, ketika saya mau belok ke kanan, ada orang yang teriak di sebelah kanan saya, yaitu ada motor yang sedikit kesenggol. Nah, waktu saya naik mobil dan kemudian ketika saya minta untuk berhenti, yuk biar saya cek dulu kondisi yang naik motor ini. Ketika saya keluar dari dari mobil menuju motor itu yang sebenarnya jaraknya hanya sekitar 2 menit, di kepala saya sudah saya rancang peristiwa yang menakutkan. Contohnya, kaki orang itu patah, saya harus bawa ke kantor polisi, ke rumah sakit, kemudian saya harus berhubungan dengan kantor polisi dan sebagainya. Tapi di tengah perjalanan itu karena saya sudah menyadari, oh, wait. Kalau gua fokus kepada problem, apa yang bakal terjadi? Universe akan akan membawakan peristiwa yang sama, yaitu problem di kehidupan saya. Oke. Ketika saya sudah menyadari itu, kemudian saya rubah kondisinya dengan saya tanya, dari kondisi ini solusi apa sih yang saya inginkan? Nah, menariknya ketika saya sampai di motor itu, saya tanya kondisi si Mbak bilang, nggak apa-apa Pak, saya hanya kaget saja. Setelah saya minta maaf, kami pisah, dan saya kemudian bersyukur ternyata, oh, bagaimana jika aku bisa merubah kondisi yang aku alami, yang sebelumnya aku anggap itu akan terjadi sebuah kesialan, aku bisa rubah saat aku bertanya kepada semesta, oke, dari kondisi ini, solusi apa sih yang aku inginkan terjadi? Dan mungkin ini bisa Anda gunakan, praktekkan di kehidupan Anda sehari-hari sebagai tools agar Anda dapat merubah kondisi yang berlarut-larut sedang Anda alami, tidak bisa berubah, bisa jadi karena story yang Anda ceritakan kepada diri kita sendiri. Nah, ini menarik juga mengenai story, namun sebelumnya akan saya lihat dulu kalau ada pertanyaan. Saya lagi solo kalir ini malam ini, jadi belum ada bagian yang berurusan mengenai pertanyaan. Oke, belum ada. Baik. Mengenai story. Apakah Anda sudah ngeh dengan cerita yang Anda ceritakan kepada diri Anda sendiri? Apakah ceritanya berisi drama, trauma, dan stres, atau berisi keinginan apa yang akan Anda inginkan di kehidupan ini? Karena begitu banyak orang-orang di luar sana, bukan Anda, ketika berhubungan atau ketemu dengan Anda, itu tuh, karena gini, yang saya persif energinya malam ini adalah Anda merasa bahwa potensi Anda masih 30% dan masih ada 70% yang ingin Anda kembangkan. Dan Anda asking the universe, hey universe, kira-kira universe ataupun Tuhan Anda, siapapun itu, ya oleh Tuhanku tolong dong tunjukkan aku gimana caranya aku bisa maksimalkan 70% potensiku sehingga aku bisa berkarya dengan memaksimalkan potensiku tahun ini. Dan akhirnya Anda ketemu begitu banyak tools, salah satunya adalah webinar ini. Itu Anda berfungsi seperti itu. Tapi ingat, tidak semua orang seperti Anda. Jadi acknowledgement hari ini adalah pengakuan hari ini yang ingin saya berikan kepada Anda, dan tolong berikan ini juga kepada diri Anda, dan tolong akui bahwa Anda berbeda dengan yang lainnya. Anda tidak pernah puas, dan itu adalah sebuah kualitas yang jarang dimiliki oleh orang lain. Tolong ini disadari, di-acknowledge bahwa tidak semua orang punya sifat seperti Anda yang tidak pernah puas dan selalu menggali potensi dalam diri Anda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hati-hati dengan orang-orang yang bahasa kerennya vampir energi yang ada di sekitar Anda. Ketika dia ngajak ketemuan sama Anda, yuk ketemuan yuk ngopi-ngopi gitu. Nah, ketika Anda datang ketemu dengan dia, biasanya mereka bercerita mengenai permasalahan yang mereka alami. Kalau Anda masih berfungsi dari iya saja dan Anda disedot energinya oleh si vampir energi ini yang bercerita isinya biasanya permasalahan, Anda akan masuk kepada kondisi yang sama dengan orang itu. Padahal hari itu setelah ketemuan dengan dia, Anda sudah punya ide banyak untuk berkarya. Misalnya pengen buat YouTube, pengen buat podcast, pengen buat blog, tapi Anda memilih untuk ketemu dengan teman Anda dulu dengan harapan akan dapat inspirasi. Ternyata dia berfungsi dari vampir energi, dia tarikin energi Anda yang tadinya full menjadi habis karena Anda setuju atau Anda tidak segera memotong story dia. Dan karena gini, kalau saya bilang kepada Anda jangan pikirkan topi warna merah, apa yang sedang Anda pikirkan sekarang? Topi warna merah. Begitu juga dengan cerita-cerita yang orang lain sering curhatkan kepada kita, karena kita tuh tipikal kita yang ada di sini, biasanya kita senang dicurhat, selalu diincar oleh banyak orang untuk menjadi tempat mereka membuang sampah mereka. Nah,
pertanyaannya apakah Anda bersedia memegang sampah mereka di kehidupan Anda, ketika mereka buang mereka langsung seger, namun kita akhirnya megang sampah mereka dan akhirnya kita jadikan itu seperti kondisi yang kita alami juga. Contohnya ketika teman Anda kehilangan dompet dan dia takut uangnya akan diambil orang, di KTP-nya akan dimanfaatkan orang, dan ketika dia curhat ke Anda, dia bercerita mengenai ketakutannya, apa yang bakal terjadi? Ketika dia selesai curhat, Anda langsung ganti story-nya yang tadinya pemeran utamanya teman Anda, itu sekarang adalah Anda, yang Anda akan dimanfaatkan juga KTP-nya sama orang lain, dan akhirnya Anda galau sendiri yang tadinya Anda ingin berkarya, energi Anda habis. Nah, apa nih tips untuk bisa menghadapi orang-orang seperti itu? Karena karena gini, di tengah kehidupan seperti ini kita akan dihadapkan dengan berbagai macam tipikal orang. Nah, apakah kita mau terus-terusan di rumah untuk tidak ketemu dengan orang itu, ataukah kita mencari strategi agar kita bisa tetap bersosialisasi dengan orang banyak, namun kita juga bisa menjaga energi kita. Kalau ada orang-orang seperti itu yang sifatnya vampir energi tadi, yang datang kepada Anda dan ingin menyedot energi Anda, yang bisa Anda lakukan adalah di tengah curhatan mereka Anda katakan, oke, dari yang kondisi yang sedang kamu alami ini, kira-kira solusinya apa sih? Nah, ketika Anda bertanya seperti itu, dia akan mengubah cara pandang dia yang tadinya isinya penuh dengan ketakutan kepada solusi yang dia inginkan. Oh, aku ingin ke kantor polisi, kemudian ingin ke bank, tolong temenin aku ya. Nah, kalau itu gue bisa bantu lo. Tapi ketika mereka bercerita mengenai ketakutannya, kita mau bantu juga susah kan, dari mana arahnya. Dan juga kalau kita terus mendengarkan cerita dia, kita bisa tersedot energinya oleh dia dan kita habis sendiri, dan yang tadinya ingin berkarya ya jadi takut karena mood kita langsung berantakan mendengar cerita yang isinya penuh dengan ketakutan. Itu kenapa saat kita berhadapan dengan vampir energi yang ada di luar sana, tolong jaga diri Anda dengan segera potong durasi curhatan yang isinya permasalahan tersebut dengan kata-kata seperti, oke, dari permasalahan yang sedang kamu alami tadi, solusi apa sih yang ingin kamu dapatkan. Sehingga ada dua hal positif di sana, yaitu dia bisa fokus kepada solusi dan Anda dilindungi secara energi agar Anda bisa beraktivitas hari itu. Dan yang selanjutnya yang paling penting juga dari vampir energi ini adalah, pertemanan Anda akan terseleksi. Jadi teman-teman Anda akan lebih menghormati Anda. Mereka tidak lagi menghabiskan waktu Anda untuk diisi curhat-curhat yang isinya permasalahan, tapi mereka ketika datang kepada Anda, mereka sudah menyiapkan solusi dengan harapan Anda bisa memberikan semacam kesadaran juga kepada mereka. Jadi mereka ngerti Anda dan mereka lebih hormat kepada Anda, lebih menghormati waktu Anda, lebih menghormati Anda sebagai seorang teman. Karena my interesting point of view adalah ketika ada orang-orang yang datang kepada Anda isinya curhat dan menghabiskan waktu Anda, artinya mereka masih tidak menghormati kita sebagai teman dia. That's my interesting point of view. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan. Belum ada? Baik. Kalau lihat pertanyaan ini misalnya di chat ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan. Baik. Saya Pak Rama. Monggo Bu Jenny. What's up? Gimana Pekanbaru? Dumai. Sorry, sensitif. Gak pernah ingat dirimu. Sorry. Dasar. Gimana? Jadi aku tuh ya, ada teman kantor kan. Dari dia masuk kantor sampai dia pulang, isinya mengeluh terus. Ya. Jadi udah beberapa kali aku bilang, sebaiknya kamu jangan seperti. Maksudnya aku lelah juga lah dengar dia ngeluh. Itu aja kerjaan dia setiap hari kan, pusing aku. Iya. Dan udah aku nasihati pun kayaknya dia nggak masuk, dia bilang, bener kan Ci, feeling aku terjadi yang jelek gini kan. Itu karena kamu terlalu memikirkannya, makanya itu terjadi. Gue bilang gitu. Aku bilang feeling aku, Ce. Dia bilang, ya udahlah. Aku malas berdebat kan. Cuman lama-lama gue kadang-kadang mau naik darah juga padahal. Mau aku marahin juga lama-lama.
Ya. Ya. Nah, kira-kira dari kondisi ini apa yang Jenny ingin ciptakan? Aku tuh bukan tipikal yang seperti itu soalnya. Maksudnya, lu ngeluh terus tuh nggak ada solusi gitu loh. Ya. Lebih bagus kamu cari solusinya untuk Ya. kerjaan kamu tuh lebih cepat gitu kan, daripada lu ngeluh gitu nggak ada penyelesaiannya. Ya. Terus dikasih tahu misalnya dia curhat kerjaannya gini-gini, kita kasih tahu idenya, nggak mau nerima juga gitu, akhirnya ya seputar itu terus lah gitu. Ya. Nah, yang ini yang menarik dari Jenny adalah ketika orang itu nggak mau dengerin apa kata-kata Jenny, apa yang terjadi di Jenny? Ya rugi lu lah, nggak mau dengerin gua gitu doang. Yes. Karena kebanyakan orang di luar sana itu ketika dia mengasihkan tips kepada orang dan orang itu nggak mau nerima tipsnya dia, orang yang memberikan tips itu langsung masuk ke salahnya dia. Aduh, apa salah gua ya, cara gua menyampaikannya salah, jadi ini orang nggak ngerti. Tapi karena Jenny sudah berfungsi dari ya, lu gua, dan it's a good sign. Artinya Jenny sudah mau melihat bahwa ternyata masih ada orang-orang seperti itu. Kemudian apa lagi? Masih ada yang belum Jenny ceritakan. Apa efeknya ketika orang itu terus cerita kepada Jenny? Efeknya kepada Jenny apa nih? Sometimes gue merasa sangat capek gitu. Yeah. Padahal kerjaan gue sih sebenarnya nggak banyak kali misalnya di hari itu ya kan. Tapi nggak tahu kalau misalnya pas gue aware sih, langsung sih maksudnya kita kembalikan gitu kan. Cuman ya kadang nggak aware juga, kayaknya berat banget gitu. Ya. Nah, untuk membuat Jenny kembali ringan, apa yang Jenny lakukan? Pertolongan pertama, apa yang Jenny lakukan supaya Jenny kembali ringan di saat heavy itu muncul? Biasanya sih aku kembaliin ke pemiliknya lagi. Yes. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan dikembalikan kepada pemiliknya? Itu adalah sebuah teknik yang kita pinjam dari Access Consciousness, atau kalau itu yang sebuah modalitas yang membicarakan mengenai energi. Tapi di ilmu pengetahuan penelitian pun sudah mulai membuktikan, yaitu namanya mirror neuron. Contohnya, ketika Anda masuk ke sebuah ruangan, ketemu orang baru, Anda belum ngomong dengan orang itu, Anda sudah merasa nyaman dengan keberadaan orang itu. Mungkin pernah ya teman-teman di sini mengalami itu. Atau sebaliknya, Anda masuk ke sebuah ruangan, ketemu orang baru, Anda belum kenal dengan orang itu, tapi Anda sudah ingin segera keluar dari ruangan itu. Itu adalah bukti keberadaan mirror neuron. Kita bisa merasakan mood seseorang, yang mana itu sudah mulai perlahan dibuktikan secara ilmiah oleh Harvard atau oleh Stanford ya. Anda bisa googling nanti mirror neuron istilahnya. Nah, ya. Itu intronya dulu. Silakan Jen. Apalagi Jen? Apalagi ya? Masih orang yang sama. Iya. Aduh ya ampun. Jadi, aduh, Epov. Gue tuh kesel. Gue tuh ibaratnya. Iya. Gue tuh dongkol sama orang yang bebal gitu. Epov. Nah, untuk karena kita nggak bisa mengendalikan orang ini, yang bisa kita kendalikan adalah respon kita dalam menghadapi orang itu. Nah, apa nih pertolongan pertama supaya Jenny bisa keluar dari rasa berat menghadapi orang yang bebal ini? Apa yang Jenny lakukan? Akhirnya gue hanya melihat dia sebagai dia. Itu doang, nggak bisa apa-apa lagi. Ya. Thank you Jen. Dan ini cukup membantu kamu untuk cepat menurunkan level stres kamu atau rasa? Iya. Oke. Karena tidak semua orang kayak saya yang keren. Aduh. Thank you Jen. Jadi thank you. Karena kita my interesting point of view ya, yang datang malam ini, kita tuh berfungsi atau mempunyai potensi sebagai seorang healer, karena unik banget nih energinya malam ini, karena Anda ingin menyelamatkan teman-teman di sekitar Anda. Tolong sadari bahwa tidak semua orang ingin diselamatkan. Contohnya ketika saya itu ingin memfasilitasi teman saya yang dia mengatakan ingin bunuh diri. Ketika saya bertemu dengan dia bilang bahwa aku pengen bunuh diri.
Oke, sudah saya fasilitasi, sudah saya berikan informasi, sudah saya berikan tips lah dari neurolinguistic programming ataupun dari law of attraction. Dia sembuhnya atau merasa happy-nya dalam waktu yang tidak lama, dia tuh happy kayak cuma 2 minggu, habis itu dia kembali lagi stres dan masuk rumah sakit. Sampai saya merasa bersalah, pasti ada yang salah dari cara saya menyampaikan informasi mengenai bagaimana bisa keluar dari kondisi stres. Karena dari beberapa klien saya yang juga mengalami kondisi yang sama seperti dia, itu cepat berubahnya. Tapi kok ini orang lama banget berubahnya, dan akhirnya saya masuk ke wrongness of me atau salahnya saya. Dan untungnya saya ketemu seorang mentor saat itu ketika saya lagi berada di Malaysia, saya cerita kepada dia mengenai permasalahan ini, dia pun bilang, bagaimana jika saya dan Anda semua yang ada di sini adalah hadiah buat semua orang, bukan hadiah untuk satu orang tertentu. Jadi kalau Anda memberikan fasilitasi atau membantu teman Anda si A, dan orang ini nggak mau berubah, tolong sadari bahwa Anda tuh diciptakan bukan untuk si A aja, tapi untuk B sampai Z atau orang-orang lain yang tidak ada di abjad tersebut. Jadi mungkin ini cukup membantu Anda untuk please jangan masuk ke rasa bersalah Anda ketika Anda belum bisa membantu orang-orang yang memang nggak mau berubah, yang memang tidak mau diselamatkan. Mungkin ini kedengarannya gila ya, tapi tolong sadari bahwa tidak semua orang berfungsi seperti Anda yang selalu tidak pernah puas akan potensi diri, yang selalu ingin menggali potensi Anda, yang selalu ingin belajar hal yang baru. Itu Anda termasuk orang-orang yang unik. Dan tolong sadari bahwa banyak orang yang nggak mau berubah dan masih suka, yang saya suka ya istilahnya adalah mereka masih di kubangan drama, trauma, dan stres mereka, dan mereka belum mau bangkit dari sana. Jadi tolong sadari Anda adalah hadiah buat semua orang, bukan hadiah untuk orang tertentu saja. So everything that is yes, Subboss and beyond. Baik, kalau ada pertanyaan lagi, ingat tidak ada pertanyaan yang salah, yang ada adalah pertanyaan yang bisa berkontribusi bagi kita semua yang ada di sini. Oke. Baik, tadi kita sudah masuk story, kita sudah masuk kepada tidak semua orang ingin diselamatkan, apalagi ya. Ini energi yang muncul adalah Anda masih bingung ya, potensi apa sih sebenarnya yang Anda punya dan Anda belum tahu mau gali yang mana. Ini energi yang muncul di kepala saya. Iya, betul. Oh, siapa ini? Minta. Iya, benar. Terlalu banyak potensi. Bingung, saking banyaknya jadi bingung mau fokus di mana. Yes. Oke, thank you Ninta, thank you Mas Pringgo, thank you Jenny. Ini oke. Anda bingung karena Anda melihat yang di luar, atau Anda gimana ya? Karena begini, kebingungan yang saya alami dulu waktu saya juga bingung apa sih potensi yang saya miliki, karena saya selalu melihat keluar. Saya lupa nanya ke dalam diri saya yang di situ adalah sumber wisdom, knowledge, awareness yang saya punya, versi saya, dan saya nggak nanya itu. Pertanyaan klasik yang sering saya tanyakan, dan ini mungkin teman-teman sudah dengar semua, what is fun for me? Apa sih yang menyenangkan yang bisa saya lakukan? Karena ketika kita berfungsi dari melihat orang lain, bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka mempunyai hobi, dan kita tiru, dan kita anggap, dan kita nggak nanya apakah benar-benar hobi ini punya gua, cocok nggak buat gua, itu kalau kita istilahkan mobil, itu bensinnya cepat habis di tengah jalan. Sedangkan dia kok jalannya mulus terus. Kenapa? Karena mereka benar-benar menyenangi apa yang mereka lakukan. Jadi gini, saya punya cara pandang bahwa kita diciptakan dengan peta dan bekal sendiri-sendiri di kehidupan ini. Nah, ketika kita sampai ke usia komparasi itu masuk pas biasanya itu SMA, kita mulai
compare diri kita kepada orang lain. Nah, dalam proses kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita tuh seperti menggunakan petanya orang dengan bekalnya kita. Ya, yang terjadi apa? Bekal kita habis, kita belum nyampe perjalanan. Orang itu cepat banget sampai ke perjalanan mereka. Kenapa? Ya karena itu adalah perjalanan mereka. Mereka happy di sana. Jadi pertanyaan yang saya tanyakan hari ini adalah kepada teman-teman di sini untuk tahu dulu apa sebenarnya potensi mereka adalah apa yang Anda happy banget melakukannya, yang ketika Anda melakukan hal tersebut, Anda lupa waktu dan lupa makan. Tiga ini adalah cukup indikasi bahwa Anda sedang having fun di sana. Seperti yang kita sudah pahami bersama, having fun kalau kita kaitkan dengan penelitian, ketika kita melakukan apa yang kita suka, level stres kita turun, dan kemudian kita lebih produktif. Kalau kita kaitkan dengan hukum semesta, atau kita kaitkan dengan energi, vibrasi mood yang terjadi saat kita melakukan hal-hal yang kita suka, itu akan mengundang hal-hal positif lainnya berdatangan di kehidupan kita. Seperti uang, seperti peluang, seperti networking yang baru. Itu yang biasanya klien saya alami ketika saya minta dia untuk melakukan apa yang dia suka. Pertanyaan klasiknya, apa bisa jadiin duit tuh? Nah, ketika Anda, sebenarnya ini akan kita bahas di kelas kita nanti di hari Sabtu dan Minggu, tapi ada sedikit, karena uang ini menarik ya. Apakah kita berfungsi di kehidupan ini ketika melihat uang, apakah uang kita jadikan sumber, atau uang itu adalah sebagai kontribusi kepada kita untuk berkarya? Karena berapa orang di luar sana, bukan Anda, itu masih menolak atau menunda untuk berkarya, karena dia bilang bahwa gue nggak ada duit nih untuk berkarya. Nanti deh kalau gue udah punya duit, baru gue berkarya. Apa yang terjadi? Dia sampai sekarang tidak berkarya karena dia masih beranggapan bahwa uang itu adalah sumber kreativitas dia. Gimana kalau dibalik? Bahwa Anda adalah sumber segalanya, bahwa Anda lah yang menciptakan uang. Oke, truth. Bagaimana jika uang itu mudah buat Anda? Apa maksudnya? Pernah nggak Anda lagi nggak inget apa-apa, lagi nggak inget duit itu gitu ya, kondisi keuangan kita, dan Anda sedang asik melakukan kegiatan Anda, lagi having fun, tiba-tiba ada yang transfer bilang, ini gue balikin duitnya yang gue pinjam kemarin. Atau mungkin ada teman Anda yang lagi dapat rezeki dan kemudian dia meneraktir Anda. Yang juga menjadi penghalang kita untuk berkembang adalah definisi kaku kita mengenai uang. Bagaimana jika uang itu adalah sebuah energi? Bagaimana jika sifat-sifat hal-hal lain yang fungsinya sama seperti uang? Karena uang itu kalau kita kaitkan dengan energi adalah sebuah bahan bakar yang dapat membantu kita memindahkan kita dari titik A ke titik B. Bagaimana jika ada bentuk lain seperti uang, karena kita lihatnya uang itu adalah lembaran, hal-hal yang berfungsi sama seperti uang tapi bentuknya beda, kita nggak ngelihat itu seperti apa. Anda ditraktir, apa lagi ya? Dikirimin kado. Dikirimin kado. Ketika menerima bayaran ternyata dikasih lebih. Yes, menerima bayaran dikasih lebih. Atau teman saya itu dia ingin berkarya, kemudian karena anaknya masih kecil-kecil, dia menunda untuk berkarya untuk mengasuh anak-anaknya. Kemudian tidak berapa lama dia dapat kabar bahwa adiknya ingin tinggal bersama dia untuk sementara. Nah, ketika adiknya datang jagain anaknya, dia ada waktu luang untuk berkarya sesuai dengan minat dia. Dia suka bikin makanan sehat untuk dijual untuk orang-orang yang nge-gym. Nah, itu juga sebenarnya uang kan, tapi karena energinya adalah abundance, keberlimpahan, memudahkan. Karena fungsi uang kan sebenarnya hanya memudahkan kita untuk memilih begitu banyak pilihan. Tapi karena kita selalu melihat uang itu sebagai sebuah uang kertas, uang nominal, kita nggak ngelihat kemudahan-kemudahan atau abundance lainnya yang juga sifatnya sama untuk memudahkan kita. Jadi setiap definisi yang Anda punya mengenai uang yang hanya akan menyebabkan limitasi di kehidupan Anda, apakah Anda bersedia untuk hancurkan, cabut, dan batalkan? Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Bu Liana, silakan Bu. Nanti saya keasikan ngomong lagi. Kita ada 7 menit lagi. Kalau ada pertanyaan silakan. Biasanya menit-menit akhir ini pada rame nanyanya. Silakan Bu Liana.
Hello? Are you there? Apa ya? Ini muncul juga di pikiran saya. Bagaimana jika kita tuh masih menunda untuk mengambil sebuah keputusan menggali potensi karena kita masih bergerak dari benar dan salah? Bagaimana jika tidak ada benar dan salah dari keputusan yang kita ambil, lebih kepada kalau kita ngambil keputusan ini dan kemudian keputusan tersebut belum sesuai dengan rencana kita, kita bisa segera mengambil keputusan yang berbeda. Ya, Bu, silakan. Enggak kedengaran, Bu. Oke. Asik ya, kita kalau Oke. Bagaimana jika tidak ada keputusan yang tepat, yang ada hanyalah sebuah keputusan yang membentuk sebuah kenyataan? Karena klien-klien saya yang dulunya masih menunda untuk mengambil sebuah keputusan dalam menggali potensinya, dia selalu berfungsi dari benar dan salah. Karena dari kecil kan sistem pendidikan kita harus menemukan jawaban, yang kedua jawabannya harus benar lagi. Itu kayak tekanannya dua. Nah, bagaimana jika kalau Anda perhatikan teman-teman Anda yang berkembang dengan sangat cepat, mereka itu melalui, my interesting point of view ya, mungkin saya salah, itu melalui banyaknya keputusan yang mereka ambil, namun mereka tidak menyalahkan diri mereka kalau keputusan yang mereka ambil sekarang tidak berfungsi dengan baik. Mereka segera mengambil keputusan yang berbeda untuk menciptakan kenyataan yang berbeda. Karena kebanyakan orang di luar sana ketika mengambil sebuah keputusan dan keputusan tersebut tidak membuat sebuah kenyataan yang dia inginkan, dia langsung masuk ke salahnya dia mengunci diri di kamar dan galau. Aduh, kenapa aku mengambil keputusan itu ya? Nah, ini yang sering kita alami. Terus jujur, kita di sini kan kesukaannya banyak ya. Kita suka mempunyai hobi yang banyak dan orang-orang itu ketika ngelihat kita, mereka kan sukanya kamu tuh nggak punya pendirian, kamu tuh pelin-pelan. Nah, bagaimana hal-hal yang kita gimana ya? Ketika orang ngomong hal tersebut kepada kita langsung masuk ke salahnya kita. Aduh, gue nih kesukaannya banyak ya. Gue ini orangnya pelin-pelan ya. Nah, bagaimana jika apa yang Anda anggap salah tersebut itu adalah kekuatan? Hikmah dari pandemi menurut saya adalah kemampuan kita atau mengingatkan kita untuk selalu berubah dari waktu ke waktu. Karena yang saya perhatikan teman-teman saya yang berkembang begitu cepat adalah mereka sangat luas menghadapi perubahan ini. Mereka selalu berubah, licin kayak belut. Kalau dulu itu kan selalu diketawain sama orang ya. Artinya, kok kamu nggak punya pendirian sih? Kalau udah ngambil keputusan ya, stick with that decisions. Tetap ada di keputusan itu. Itu nggak berlaku sama sekali sekarang di tengah pandemi ini. Jadi kalau teman-teman mempunyai sifat yang lincah seperti kancil, cepat bergerak seperti belut, this is your time. Ini adalah waktu Anda, karena kita itu orangnya nggak pernah diem, kita selalu mencoba, dan kalau itu nggak works, kita akan cepat banget mengambil keputusan yang berbeda untuk menciptakan sebuah kondisi yang berbeda. Jadi bagaimana jika apa yang Anda anggap salah di diri Anda, itu sebenarnya adalah sebuah kekuatan yang kita masih tolak untuk lihat. Dulu waktu kita kecil, kita tuh happy banget. Kita kreatif, namun orang tua kita bilang, kamu kok kesukaannya banyak sih, nggak punya pendirian. Dan akhirnya kita percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang tua kita, dan akhirnya kita menjadi orang yang agak takut dalam mengambil keputusan baru, karena kita selalu mengejar benar dan salah, dan yang kita kejar keputusannya harus tepat. Dan itu nggak salah ya, tapi kecenderungan kita untuk mengambil keputusan itu menjadi lama. Nah, kalau ada satu hal yang bisa Anda ambil dari obrolan kita malam ini, segera ambil keputusan. Kalau keputusan tersebut tidak sesuai atau tidak membuat kehidupan Anda menjadi lebih mudah, segera ambil keputusan yang berbeda. Segera ambil keputusan yang berbeda. Bagaimana jika kehidupan ini hanyalah sebuah serangkaian keputusan dan tidak mengambil keputusan itu sebenarnya keputusan juga. Tapi apa kenyataan yang kita alami? Kan kita orangnya suka berkarya ya, menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Saran saya untuk bisa seperti itu, choose something. Pilih satu hal. Apa nih kira-kira yang bikin Anda pilih di 10 detik ke depan? Kalau itu nggak berfungsi, ya ambil lagi keputusan yang berbeda. Gitu. Besok pagi Bu Liana kita obrolin kali ya. Di clearing pagi mungkin bisa ditanyakan.
Baik, terima kasih karena kehadirannya malam ini seru banget. Dan kalau ada satu hal yang bisa Anda ambil dari obrolan singkat kita malam ini adalah berhenti menyalahkan diri Anda, lebih sering melihat potensi dalam diri Anda. Karena orang-orang di sekitar Anda itu sedang menanti contoh. Daripada mereka harus keluar kota dulu, harus orang dari kota kecil ke kota besar itu apa sih? Apa? Transmigrasi atau orang-orang dulu kayak ya gitulah, harus pindah dulu untuk menemukan contoh. Kelamaan. Bagaimana jika sekarang adalah saat yang tepat kita menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita untuk penasaran dengan potensi dalam diri mereka. Karena yang saya perceive energinya malam ini untuk teman-teman yang hadir malam ini adalah Anda selalu tidak pernah puas dengan potensi dalam diri Anda. Anda selalu melihat bahwa ada yang lebih dari saya, dan ketika Anda bersedia menjadi itu, Anda akan menjadi contoh bagi orang lain. Karena kita fungsinya memang ingin selalu menyelamatkan orang lain, tapi tolong sadari bahwa tidak semua orang ingin diselamatkan. Baik, demikian intro hari ini, dan akan kita bahas lagi hukum semesta serta apa lagi ya? Karena hukum semesta itu banyak babnya. Kita akan menggunakan 3 bab, yaitu mengenai uang, mengenai relationship, hubungan dengan orang lain, dan terakhir adalah hubungan dengan diri kita sendiri. Jadi 3 hal ini akan kita bahas di kelas nanti di hari Sabtu dan Minggu. Untuk informasi mengenai kelas tersebut akan dikirimkan via email, dan stay tune di email Anda. Dan kalau email itu belum masuk, mungkin bisa masuk ke spam, karena ada beberapa teman-teman yang ngasih tahu kalau emailnya masuk ke spam deh. Kalau belum masuk bisa tolong dicek di inbox spam Anda. Baik, terima kasih, dan keep having fun. Sampai ketemu di hari Sabtu. Bagi yang merasa bahwa I need this, I need to change, sehingga Anda bisa tidak hanya merubah diri Anda, tapi juga Anda bisa merubah lingkungan Anda. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu next time. Bye-bye. Thank you, Pak Rahmat. Sami-sami. Love you. Love you too. Bye-bye.